Pria ini adalah pegawai restoran. Dia mengatakan di depan rekannya bahwa malam ini dia ingin menculiknya, dan rekannya itu hanya menatapnya. Setelah mendengar kata-kata itu, bukannya memanggil polisi, tapi dia malah tersenyum padanya. Karena malam ini adalah hari pembersihan yang diperintahkan oleh negara. Di hari pembersihan ini, kalian dapat melakukan apapun, seperti sesuatu yang ilegal. Tapi semua uang di bank sudah lama dipindahkan, dan orang kaya dapat membeli asuransi untuk melindungi diri mereka sendiri. Tapi orang miskin harus tetap berada di rumah dan menunggu untuk mati. Lalu saat Eva pulang, dia pun menemukan ayahnya sendiri mengorbankan dirinya agar keluarganya bisa membeli asuransi tahun depan. Dia pun pergi diam-diam dan menjual dirinya sebesar $100.000 kepada orang kaya untuk dijadikan sebagai martir. Eva pun tak punya waktu untuk berduka karena sekelompok orang tiba-tiba masuk ke rumahnya. Tetapi itu bukan rekan kerjanya, melainkan penjaga keamanan yang sudah lama menyukai Eva. Dengan membawa senjata, dia pun mencoba menyerang Eva dan putrinya. Ketika dia akan menyerang ibu dan anak itu, penjaga itu pun tiba-tiba tertembak. Lalu sekelompok pria berpakaian hitam datang, dan mereka membunuh penjaga itu. Tapi mereka tidak menyelamatkan Eva dan putrinya. Lalu mereka membawa Eva dan putrinya ke jalan, dan mencoba memasukkannya ke dalam mobil. Ibu dan anak itu pun terus melawan. Untungnya, pada saat itu, seorang pria pun muncul, menyelamatkan mereka dari pria berbaju hitam itu. Pria itu bernama Leo, dan putranya telah tewas ditabrak. Tapi pembunuhnya lolos begitu saja. Lalu malam ini, Leo siap untuk membalas dendam. Dia lalu membawa Eva dan putrinya masuk ke mobilnya. Tetapi mereka menemukan pasangan di dalam mobil. Ternyata pasangan itu sedang bersembunyi karena mobil mereka mogok, dan mereka dikejar oleh para pembunuh di jalan. Mereka pun putus asa. Jadi mereka bersembunyi di mobil Leo. Saat para pembunuh masih mengejar mereka, Leo pun tak lagi peduli, dan segera menyalakan mobil. Dia pun membawa mereka untuk melarikan diri. Leo, yang seharusnya menjadi pembunuh, malah menjadi mangsa para pembunuh. Tapi masih ada yang lebih buruk. Lalu mobil itu pun mengebut. Tapi karena tembakan para pembunuh, mobil itu pun hancur. Lalu mereka harus meninggalkan mobil. Saat Leo ingin membunuh musuhnya, Eva dan anaknya, serta pasangan itu malah ingin mengikutinya. Di malam yang begitu mencekam itu, tak diragukan lagi, itu adalah hal terbodoh yang mereka lakukan. Lalu Eva mengatakan bahwa temannya memiliki mobil di rumahnya. Leo pun setuju untuk membawa mereka ke sana. Saat di perjalanan, mereka pun menemukan sebuah truk, dan di dalam truk itu, mereka menemukan sebuah peta yang menunjukkan tanda warna merah di tempat-tempat tertentu. Ternyata itu adalah area di mana para warga akan dibunuh, dan Eva dan putrinya berada di area yang akan dibersihkan. Itu sebabnya mereka diculik oleh pria berbaju hitam. Jadi, pemerintah memulai hari pembersihan untuk membersihkan orang miskin dan mengurangi tekanan keuangan pada negara. Mengetahui semua ini, mereka pun marah. Sayangnya, mobilnya rusak, dan mereka hanya bisa melarikan diri dengan berjalan kaki. Sebelum para pembunuh itu tiba, setiap kalangan elit di negara itu membantai semua orang di jalanan, dan tak ada yang bisa melindungi mereka. Bahkan hukum sekalipun, semua orang miskin dibantai. Mereka pun harus hati-hati dan bersembunyi di balik dinding. Pada saat itu, seekor tikus menggigit kaki wanita itu. Lalu dia pun sangat ketakutan dan berteriak, dan teriakannya itu menarik perhatian salah satu pembunuh. Lalu Leo mulai menyiapkan diri. Saat si pembunuh berbelok di tikungan, dia pun mencengkeram lehernya dan mencekiknya hidup-hidup. Setelah membunuh pria itu, mereka pun kembali berjalan. Untuk keamanan, mereka memutuskan untuk melewati jalur kereta bawah tanah. Karena Leo telah kehilangan seorang anak, jadi dia merawat putri Eva. Dia sangat menjaganya, dan bahkan melepas rompi anti pelurunya untuk dia pakai. Sayangnya, dalam perjalanan, para pembunuh itu masih mengejar mereka, dan di jalur itu dipenuhi dengan orang miskin yang bersembunyi. Mereka pun dipaksa keluar oleh para pembunuh, kemudian menembaki mereka tanpa ampun. Lalu mereka pun melarikan diri secepat mungkin. Tapi pasangan itu memutuskan untuk meminjam senjata Leo dan menembaki para pembunuh itu. Lalu mereka pun berhasil meledakkan mobil si pembunuh. Tapi pria itu tertembak
Untungnya, dalam perjalanan, mereka tak bertemu lagi dengan para pembunuh. Mereka pun akhirnya sampai di rumah teman Eva. Rumah itu pun tampaknya aman. Lalu temannya itu menyambut Eva dan yang lainnya, dan memberikan mereka semua minuman anggur. Karena disambut dengan hangat, Eva pun ingin tinggal di sana untuk menjauh dari jalanan. Tapi Leo sangat fokus dan hanya ingin membalaskan dendam putranya. Tak ada pilihan lain. Eva pun harus memberitahunya bahwa tak ada mobil di rumah temannya. Leo pun sangat marah. Sementara keduanya berdebat, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Tertanya teman Eva, dibunuh oleh adiknya, dan motif pembunuhannya itu tidak masuk akal. Hanya karena dia tahu bahwa kakaknya dan suaminya saling mencintai. Menghadapi situasi itu, Leo dan yang lainnya pun harus melarikan diri. Tapi saat mereka baru saja turun, para pria berbaju hitam itu telah berkumpul dan diperintahkan untuk menangkap mereka. Lalu Leo menyuruh mereka untuk melompati tembok, tapi tak diduga ada yang menunggu mereka di balik tembok, dan itu adalah sekelompok pembunuh. Mereka lalu diikat dan dimasukkan ke dalam truk dan dijual kepada para pria berbaju hitam. Tak peduli seberapa kuat mereka melawan, mereka masih bisa dikalahkan. Lalu para pria berbaju hitam itu membawa mereka ke sebuah gedung. Kemudian para pria berbaju hitam itu memerintahkan mereka untuk berlutut. Saat tirai hitam di depan mereka itu diangkat, pesta makan malam kalangan elit itu muncul di depan mata mereka. Mereka semua pun mengenakan pakaian mewah dan terus bertepuk tangan, seolah-olah mereka sedang merayakan penangkapan mereka. Saat ini, seorang wanita naik ke panggung. Dia mengatakan bahwa orang-orang ini akan dilelang untuk mereka bunuh. Lalu mereka yang ada di atas panggung dan orang-orang yang mengenakan pakaian mewah itu memperlihatkan kontras yang mencolok. Tak butuh waktu lama, mereka pun akan dibunuh oleh para pembunuh malam itu. Lalu Leo dan yang lainnya dimasukkan ke dalam gudang yang gelap, dan mereka tak memiliki senjata apapun. Lalu para pembunuh itu memakai kacamata night vision serta membawa senjata untuk membunuh mereka. Kemudian akhir dari hari pembersihan, tinggal 6 jam lagi dalam kegelapan di mana mereka tak bisa melihat apapun dan tak ada senjata. Bagaimana mereka akan melarikan diri dari pembunuh yang memiliki senjata? Leo pun mencoba untuk berpikir. Setelah beberapa saat, dia lalu menenangkan mereka dan menyuruh mereka untuk berlindung. Kemudian dengan mendengarkan suara-suara, dia pun pergi untuk menemukan pembunuhnya. Dengan pengalaman bertahun-tahun, Leo pun dengan cepat membunuh salah satu pembunuh dan mengambil senjatanya serta kacamata itu. Dengan peralatannya, para pembunuh di depan Leo ini tak ada kesempatan untuk melawan. Lalu Leo mengambil senjata yang dia dapat untuk diberikan pada mereka. Namun, saat ini, di lantai atas, orang kaya yang menonton aksi itu sudah meminta bantuan. Tak lama setelah itu, para pria berbaju hitam dan terlatih itu tiba. Lalu para pria berbaju hitam itu menembak salah satu dari mereka. Saat Leo dan yang lainnya sudah merasa putus asa, orang-orang yang melawan hari pembersihan itu datang dan bertarung dengan para pria berbaju hitam. Dalam pertempuran itu, karena kalah jumlah, para pria berbaju hitam itu pun dikalahkan. Lalu Leo dan yang lainnya akhirnya berhasil lolos. Setelah itu, Leo mencuri mobil wanita kaya itu, tapi dia tak membunuhnya, karena jika dia melakukannya, dia akan sama seperti para pembunuh itu. Sementara hari pembersihan masih berlanjut, Leo pun menentang Eva dan anaknya dan tetap bertekad untuk balas dendam kepada orang yang membunuh anaknya. Sebelumnya dia sudah mendobrak pintu belakang rumah musuhnya. Sekarang, dia tak kesulitan lagi untuk memasuki rumahnya. Saat Leo menemukan musuhnya sedang tertidur nyenyak, dia pun mengingat bagaimana dirinya menderita. Leo pun sangat marah. Lalu dia menarik pria itu keluar dari tempat tidur dan memaksanya untuk mengingat kejadian yang menewaskan anaknya. Meskipun pria itu meminta maaf berulang kali, tapi Leo telah diliputi oleh amarah. Lalu dia pun menodongkan pisaunya. Akhirnya, pembalasan dendam pun berakhir. Leo pun berjalan keluar dari rumah pria itu. Tapi baru saja mengambil beberapa langkah, dia pun langsung terjatuh. Ternyata, Leo adalah seorang sersan, dan tugasnya adalah membunuh. Di hari pembersihan, kau hanya bisa membunuh, bukan menyelamatkan mereka. Tapi Leo tak mematuhi perintah itu, dan malah menyelamatkan Eva dan putrinya serta pasangan itu. Sekarang pemimpinnya
diperintahkan untuk membunuhnya. Tepat saat Leo akan ditembak di kepalanya, pemimpinnya itu sudah ditembak mati di tempat. Ternyata, yang menembak itu adalah musuh Leo. Karena tadi, Leo tidak membunuhnya. Jadi dia ingin berterima kasih dengan membunuh pemimpin Leo dan menyelamatkannya. Melihat bosnya yang terbunuh, para pria berbaju hitam itu datang dengan membawa senjata. Lalu Eva dan putrinya segera mengambil pistol dan membantu Leo. Mereka pun saling mengarahkan senjata. Saat pertempuran akan terjadi, tiba-tiba alarm pun berbunyi. Dan hari pembersihan ini sudah berakhir. Setelah pria berbaju hitam itu pergi, Eva dan anaknya segera membawa Leo ke mobil dan membawanya ke rumah sakit. Di hari pembersihan ini, Leo tidak dibutakan oleh kebencian. Dia berhasil menahan diri dan menebus dosanya. Lalu Leo pun selamat. Tapi program hari pembersihan itu masih berlangsung. Tahun depan, berapa banyak orang lagi yang akan dibantai? Tetapi, satu hal yang pasti, Leo pasti akan berada di sisi yang melawan hari pembersihan Tiu. Dan masa depan hari pembersihan akan terungkap di film selanjutnya.